Dan untuk mengetahui situasi terkini kecelakaan maut bus pelajar di Subang, Jawa Barat, kita sudah terhubung dengan kontributor iNews Yudi Heriawan di TKP kecelakaan dan Rudi Setiawan di RSUD Subang. Baik, kita ke rekan Yudi terlebih dahulu. Ya, Yudi, bagaimana suasana terkini di TKP kecelakaan hingga saat ini? Apakah petugas kepolisian masih berjaga di sekitar lokasi? Silakan Yudi. Tepat di belakang saya ini merupakan lokasi kejadian bus rombongan pelajar SMK Lingga Kencana Depok yang terguling. Untuk saat ini kondisi di lokasi kejadian clear atau semua kendaraan yang terlibat sudah dievakuasi. Untuk bus sendiri dievakuasi oleh petugas dititipkan di Terminal Subang. Sementara untuk minibus dievakuasi ke Polsek Jalan Cagak beserta 3 kendaraan sepeda motor. Untuk di lokasi kejadian sendiri tidak terlihat adanya petugas kepolisian yang berjaga, namun petugas kepolisian memberikan garis polisi di sekitar lokasi, Galuh. Ya, Yudi, apakah area di sekitar lokasi tempat kejadian perkara kecelakaan tersebut sudah clear begitu, dan bagaimana situasi kondisi terkini? Apakah ada warga sekitar yang masih berkerumun di sana? Ya, Galuh, untuk saat ini kondisi di lokasi kejadian sudah benar-benar clear. Tidak ada warga yang berkerumun, semuanya sudah memburukan diri. Namun tadi ada beberapa warga yang melintas sengaja berhenti untuk melihat di lokasi kejadian, Galuh. Mereka sedikit memfoto atau memotret di lokasi kejadian, mungkin untuk mengabadikan, dan mereka melanjutkan perjalanan. Apakah ada informasi sejauh ini mengenai rekonstruksi berkaitan dengan kejadian tersebut? Ya, rencananya tim TA Polda Jabar akan menggelar olah TKP di lokasi kejadian ini pada pagi ini. Dan juga akan melakukan pengecekan kendaraan apakah layak untuk mengetahui penyebab kecelakaan ini terjadi. Galuh. Tapi sejauh ini apakah jalanan tersebut memang jalanan yang dikatakan rawan kecelakaan atau bagaimana, Yudi? Ya, untuk jalanan di Kecamatan Ciater Subang ini memang kondisinya menurun dan banyak tikungan. Untuk jalan yang rawan kecelakaan sendiri sebenarnya terjadi di turunan Emen. Petugas di sana sudah memasang 3 jalur keselamatan. Namun kecelakaan sendiri ini terjadi setelah melewati 3 jalur keselamatan tersebut. Jadi bus ini akhirnya tidak bisa menggunakan jalur tersebut. Tapi bagaimana pada saat peristiwa tersebut terjadi berkaitan dengan lokasi? Apakah mengalami cuaca yang buruk atau seperti apa sehingga terjadi kecelakaan tersebut, Yudi? Untuk pasti kejadian saat terjadinya kecelakaan sangat bagus, tidak hujan ataupun kondisinya sangat baik, Galuh, karena tidak hujan dan menyebabkan licin sehingga ini kendaraan ya diduga terjadi karena remblong. Karena saat berbincang dengan saksi mata atau korban selamat bahwa mereka melihat supir dan kondektur melakukan perbaikan di bus, tapi mereka tidak tahu apa yang diperbaiki saat istirahat di rumah makan di Ciater ini, Galuh. Baik, mungkin nanti kita akan menunggu informasi terbaru berkaitan dengan olah TKP yang rencananya akan dilakukan pagi ini. Terima kasih Yudi atas laporannya. Selamat bertugas kembali dan kita akan beralih ke rekan Rudi. Rudi, apakah korban meninggal telah diidentifikasi dan kapan rencananya jenazah akan dipulangkan ke kota asal? Ya, Galus, selamat pagi saudara. Kami informasikan untuk informasi terupdate perkembangan korban kecelakaan, baik korban luka-luka maupun yang meninggal dunia. Saat ini saya persis berada di depan ruang jenazah di RSUD Subang, Jawa Barat.
pada pagi hari ini tim DVI dari Polda Jawa Barat sudah membuka pos antemortem yang mana memang untuk korban yang meninggal dunia sendiri saat ini sedang diidentifikasi. Hal itu memang sudah dilakukan sejak pada pukul 10 malam dan hingga saat ini masih terus dilakukan. Pihak kepolisian dari Polda Jawa Barat memang menginstruksikan jika memang semuanya sudah teridentifikasi korban yang meninggal dunia, langsung akan diserahkan kepada pihak keluarganya. Dan sementara itu memang dari Pemkot Depok juga sudah mengerahkan kendaraan, ada sekitar puluhan bahkan sudah tiba di Rumah Sakit Umum Daerah Subang pada malam hari. Dan saat ini memang sebelah saya juga sudah dipersiapkan untuk kendaraan-kendaraan jenazah yang akan nantinya untuk membawa para jenazah korban yang akan dibawa ke Depok. Tadi sekitar pukul kurang lebih pukul 03.30 salah satu korban memang sudah dibawa pulang oleh pihak keluarganya, yang mana itu korban adalah salah satu pengemudi sepeda motor, yaitu warga Subang. Dan kemudian untuk sementara ini pihak pos DPI yang berada di sebelah kiri saya ini, pos antemortem, sampai saat ini masih berlangsung melakukan penyesuaian identifikasi dari identitas korban. Adapun dari pos antemortem itu untuk menyesuaikan data-data maupun identitas diantaranya seperti tanda pengenal ataupun barang-barang dan atau ciri-ciri fisik dari korban. Karena memang untuk tim dari antemortem itu sendiri untuk membawa jenazah, jadi diharuskan memang harus memenuhi persyaratan. Dan kemudian kami informasikan untuk selain korban yang meninggal, sampai saat ini juga kami informasikan untuk seluruh korban yang mengalami luka-luka ringan maupun luka berat, dan diantaranya juga memang ada 4 dikabarkan mengalami kondisi yang kritis, saat ini masih berada di ruang Rumah Sakit RSUD Subang, Jawa Barat. Pada malam tadi malam juga sempat dikunjungi dari pihak PJ Gubernur Jawa Barat dan Kapolda Jawa Barat mengunjungi korban, dan beliau bela sungkawa dan prihatin atas kejadian tersebut. Dan pihak Baik, Rudi, terima kasih atas laporan Anda dan selamat bertugas kembali. Pemirsa, kita akan kembali dalam breaking news setelah azan subuh.